Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah pengantar dasar matematika. Nah, sebelum saya melanjutkan atau menjelaskan materi ini, saya akan membacakan surah As-Saff ayat 10 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Beberapa minggu yang lalu sudah dijelaskan beberapa materi oleh Bapak siswa di MPD. Nah, dan diberi tugas untuk membuat video pembelajaran dari beberapa materi dan hanya dipilih satu. Dan saya memilih judulnya aritmatika sosial. Pengertian aritmatika sosial. Aritmatika sosial merupakan suatu penerapan dari dasar-dasar perhitungan matematika yang ada di dalam kehidupan sosial sehari-hari. Sebagai contoh, kegiatan perdagangan, perbankan, dan yang lainnya. Harga penjualan dan harga pembelian, di sini saya misalkan harga penjualan itu HJ dan harga pembelian itu HB. Definisi dari harga penjualan. Harga penjualan adalah nilai sejumlah uang yang diterima dari hasil menjual barang, sedangkan harga pembelian adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli barang. Kita lanjut. Keuntungan, kerugian, dan impas. Keuntungan adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian jika harga penjualan lebih dari hanya pembelian, atau harga jual lebih besar dari harga beli. Maka kita dapatkan rumus. Di sini keuntungan atau untung, saya misalkan U. Maka rumusnya, untung sama dengan harga jual dikurang harga beli, atau jika diketahui harga belinya dan untung, maka yang ditanyakan itu harga jual, maka rumusnya harga jual sama dengan harga beli ditambah untung, sedangkan sebaliknya, jika harga jual diketahui dan untungnya, maka yang ditanyakan harga beli, maka rumusnya harga beli sama dengan harga jual dikurang untung. Kita lanjut, contoh soal. Pedagang membeli 3 kodi pakaian dengan harga Rp600.000 per kodi. Pakaian tersebut ia jual kembali dengan harga Rp400.000 per lusin. Dalam waktu 2 hari, pakaian tersebut sudah habis. Keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah A. Rp200.000, B. Rp300.000, C. Rp400.000, dan D. Rp500.000. Kita bahas pembahasan. Diketahui bahwasanya 1 kodi sama dengan 20 buah, maka 3 kodi sama dengan 5 lusin. Harga beli pakaian, harga beli sama dengan Rp600.000 dikali 3 kodi, maka harga beli sama dengan Rp1.800.000. Sedangkan harga jual pakaian, harga jual sama dengan Rp400.000 dikali 5 lusin. Nah, harga jual menjadi Rp2 juta. Keuntungan atau untung, atau saya misalkan U, maka rumusnya U sama dengan harga jual dikurang HB sama dengan Rp2 juta dikurang Rp1.800.000 sama dengan Rp200.000. Maka pedagang tersebut mengalami keuntungan sebesar Rp200.000. Lanjut ke kerugian. Nah, kerugian adalah selisih antara harga pembelian dengan harga penjualan jika harga penjualan kurang dari harga pembelian.
harga beli lebih besar dari harga jual atau harga jual lebih kecil dari harga beli. Rumus. Di sini kerugian atau rugi saya misalkan sebagai R, maka R atau rugi sama dengan harga beli atau HB dikurang harga jual atau HJ. Atau jika diketahui harga beli dan ruginya dan ditanyakan harga jual, maka rumusnya harga jual sama dengan harga beli dikurang rugi. Sebaliknya, jika diketahui harga jualnya dan ruginya dan ditanyakan harga beli, maka rumusnya harga beli sama dengan harga jual ditambah rugi. Contoh soal. Seseorang membeli TV dengan harga Rp1.250.000, kemudian TV tersebut dijual dengan harga Rp1.000.000. Untung atau rugikah seseorang tersebut menjual TV itu? Mari kita bahas. Diketahui harga belinya Rp1.250.000. Nah, harga jualnya Rp1.000.000. Ditanya rugi atau untung? Kita jawab, sudah diketahui harga beli dan harga jualnya. Nah, harga belinya lebih besar dari harga jual, pasti dia mengalami kerugian, maka dia rugi sebesar, kita jawab dulu, rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual sama dengan Rp1.250.000 dikurang Rp1.000.000, maka hasilnya Rp250.000. Nah, pedagang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp250.000. Kita lanjut, persentase untung dan rugi. Di sini saya misalkan PU itu adalah persentase untung, PR itu persentase rugi, HB sama dengan harga beli, untung, U sama dengan untung, dan R itu adalah rugi. Kita mendapatkan rumus persentase untung atau PU sama dengan untung atau U per harga beli atau HB dikali 100%. Sedangkan persentase rugi sama dengan R atau rugi per harga beli dikali 100%. Contoh soal. Seorang pedagang menjual barang sebesar Rp2.250.000. Harga beli barang tersebut Rp2.240.000. Tentukan persentase untung atau rugi pedagang tersebut. Maka di sini kita bahas bareng-bareng. Diketahui harga beli Rp2.240.000 dan harga jualnya Rp2.250.000. Nah, ditanyakan persentase untung atau persentase rugi, kita jawab. Dari yang sudah diketahui bahwasanya harga jual lebih besar dari harga beli, maka pedagang tersebut mengalami keuntungan. Nah, kita masuk rumus untung. U sama dengan harga jual dikurang harga beli sama dengan Rp2.250.000 dikurang Rp2.240.000 sama dengan Rp10.000, itu untungnya. Nah, yang ditanyakan adalah persentase untung. Kita masukkan rumusnya. Persentase untung sama dengan untung per harga beli dikali 100%. Kita masukkan angkanya. 10.000 per 2.240.000 dikali 100% sama dengan 0,4%. Maka persentase untungnya adalah 0,4%. Kita lanjut. Diskon. Definisi dari diskon adalah potongan harga yang diberikan penjual kepada pembeli terhadap harga jual barang. Rumus diskon. Untuk mencari jumlah diskon, berapa banyak potongan harganya? Misalkan PH adalah potongan harga, per dis adalah persen diskon, HBS harga barang sebenarnya. Maka kita dapatkan rumus potongan harga sama dengan persen diskon dikali harga barang sebenarnya per 100%. Kedua, jika mencari harga yang harus dibayar. Di sini saya misalkan HDB itu harga yang harus dibayar, HBS itu harga barang sebenarnya, dan PH adalah potongan harga. Maka didapatkan rumus
HDB atau harga yang harus dibayar sama dengan harga barang sebenarnya dikurang potongan harga. Kita masuk ke contoh soal. Jika sebuah toko baju memberi diskon pada baju jualannya sebesar 20% dan harga baju persatuannya sebesar Rp200.000, berapa potongan harganya? Penyelesaian. Diketahui per dis atau persen diskonnya adalah 20%, harga barang sebenarnya Rp200.000, maka yang ditanyakan adalah potongan harga. Kita jawab, potongan harga sama dengan persen diskon dikali harga barang sebenarnya per 100%. Kita masukkan angkanya, sama dengan 20 dikali 200.000 per 100. Maka potongan harga adalah 4 juta per 100 sama dengan 40.000. Berarti potongan harga baju tersebut adalah 40.000. Kita lanjut. Poin berikutnya, pajak. Definisi dari pajak. Suatu kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah. Nah, di sini ada jenis-jenis pajak. Pertama, pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penghasilan atau PPh. Kita lanjut poin berikutnya. Contoh soal. Seseorang memperoleh gaji atau upah sebesar Rp950.000 per bulan dengan penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp400.000. Jika pajak penghasilan dikenakan 10%, berapakah gaji yang diterima per bulan? Penyelesaian. Sudah diketahui bahwasanya besar gaji sama dengan Rp950.000, tidak kena pajak sebesar Rp400.000, dan pajak penghasilannya sebesar 10%. Nah, ditanyakan besar gaji yang diterima, jawab. Kita cari dulu kena pajak. Nah, kena pajak itu cara mencarinya sama dengan besar gaji dikurang tidak kena pajak sama dengan 950.000 dikurang 400.000 sama dengan 550.000. Nah, setelah kita mencari kena pajak, kita lanjut ke besar pajak penghasilan sama dengan pajak penghasilan dikali kena pajak sama dengan 10% atau 10/100 dikali 550.000, maka sama dengan 55.000. Nah, sudah didapatkan kena pajak tadi sama besar pajak, maka kita masuk gaji yang diterima sama dengan besar gaji dikurang besar pajak penghasilan sama dengan 950.000 dikurang 55.000 sama dengan 895.000. Nah, gaji yang diterima per bulan itu adalah 895.000. Kita lanjut, bruto, tara, dan neto. Bruto adalah berat barang beserta kemasannya atau berat kotor, sedangkan tara adalah berat kemasan barang. Neto adalah berat barangnya saja atau berat bersih. Rumus, jika ditanyakan bruto, berarti bruto sama dengan neto tambah tara. Jika yang ditanyakan neto, sama dengan bruto tambah tara. Jika yang ditanya tara, sama dengan bruto kurang neto. Nah, diskon atau rabat, sama dengan harga kotor dikurang harga bersih. Masuk contoh soal. Ibu membeli 10 kaleng susu, di setiap kaleng tertulis neto 1 kg. Ternyata ditimbang, berat seluruh kaleng susu tersebut 12 kg. Berapakah bruto dan tara setiap kaleng? Kita jawab. Bruto setiap kaleng itu 12 kg dibagi 10 kg sama dengan 1,2 kg. Itu brutonya. Sedangkan tara setiap kaleng 1,2 kg dikurang 1 kg sama dengan 0,2 kg. Bunga tunggal. Ini poin terakhir dari materi yang saya pilih. Nah, definisi dari bunga tunggal.
Bunga yang dihitung hanya berdasarkan besarnya modal saja. Contoh soal, uang sebesar Rp250.000 ditabung di bank dengan bunga tunggal 16% per tahun. Tentukan besar bunga selama setahun. Penyelesaian, diketahui M itu berarti uang sebesar Rp250.000, sedangkan B itu bunga tunggal, sama dengan 16%. Nah, ditanyakan bunga selama setahun, kita jawab 1 dikali 16% dikali Rp250.000 sama dengan Rp40.000. Nah, berarti bunga selama setahun ia menabung itu adalah Rp40.000. Nah, selesai sudah penjelasan dari materi yang saya pilih. Mungkin masih banyak kekurangan. Saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.